Hey hey ho, P3K. podcast penemuan pertama kemana? Kemana ya? Kemana hayo? Oke, balik lagi bersama kita, ada Franz di sini. Ada Hena di sini. Oke, di podcast kita kali ini kita bakalan ke sini, Kota Chili, huha. Ini mah sawadikap Bapak, yang benar ke sini nih huha. Oh, ke sini. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan ke Lombok bareng sama Tias di sini. Halo Tias, selamat Dengan Tias Tri Sulawati. datang di podcast kita. Assalamualaikum. Halo Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, Tias, buat di awal-awal nih, boleh perkenalin nih nama asal daerahnya nih dan penempatannya di instansi mana? Nama aku Tias Tri Sulawati. Aku penempatan di instansi BPKP. Terus penempatan pertama aku di NTB di Lombok. Oke. Itu nama kantornya berarti BPKP Lombok ya? BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau BPKP itu perwakilannya per provinsi. Nah ini kan lo berarti langsung ke non Kemenq ya? Itu perasaan lo pertama kali dapat pengumuman itu gimana tuh? Yes. Rasanya mah sama kayak yang lain ya. Rasanya kan dari awal masuk stan kan dikiranya kayak bakal kerja di Kemenq gitu kan. Dari awal kan mindsetnya udah kayak gitu kan. Jadi waktu dapat oh BPKP, nggak ngerti apa BPKP itu apa. Awalnya pengen di instansi mana Taunya tuh? ini mungkin ya surat buat ini ya kepemilikan motor mobil itu ya BPKP. BPKB. Betul, BPKB. Salah, maaf. Awalnya nggak ngerti apa. Awalnya pengen di mana ya? Awalnya mah pengen di mana sih? instansi ikut mana? kayak yang temen-temen kan, oh ya Kemenq tuh ya pajak gitu kan. Ya udah aku milihnya pajak. Oke. Pertama tuh yang aku pilih. Tapi emang BPKP emang aku pilih sih waktu itu. Jadi sebelum disuruh milih tuh aku tuh jalan-jalan di Jakarta gitu kan. Terus di deket BPKP tuh aku sempat ketilang sama polisi gitu kan. Terus kok ada kantor Gara-gara polisinya Gara-gara ini ya. polisinya tuh kayaknya. Doain ini ya, karma aku kayaknya. ketilang di situ. Terus Oke, lanjut. terus ada kantor BPKP gitu kan, badan pengawasan kayak apaan ini gitu kan. Terus ya udah sempet ini dikit, oh ternyata di situ tuh auditor gitu kan. Terus ya itu sih aku senangnya itu karena emang aku lumayan suka akuntansi kan. Terus jadi kayak dapat BPKP awalnya kayak aduh BPKP ini apaan gitu kan, takutnya di sana nggak ada senior atau apa gitu kan. Terus waktu cari-cari tahu gitu, oke, udah let it flow aja sih. Berarti awal pertama masuk BPKP itu di Jakarta dulu ya, Yas ya? Iya, kalau BPKP itu sistemnya jadi aku 1 tahun itu di Jakarta dulu. Oh, iya. Nah, Terus habis itu baru penempatan. iya, baru kita ditempatin. Dan kalau di BPKP tuh penempatannya untuk re-entry yang pertama tuh penempatannya seluruh Indonesia kecuali Jawa, Bali, dan Lampung. Dapatlah Lombok. Enak ya? Tapi masih enak, Yas. Iya, bisa jalan-jalan. Tadinya expect-nya kemana, Yas? Aku tuh dari awal udah dibilangin kan kayak udah pilih aja NTB gitu kan, karena Oh berarti disuruh milih dulu ya? kalau untuk angkatan di BPKP, angkatanku tuh yang angkatan ada angkatan stan sama non stan. Oke. Nah kita yang dari stan itu emang culture-nya kalau anak stan mereka tuh milih, culture-nya emang milih gitu kan. Yaudah kita disuruh milih 4 opsi. Kita suruh milih 4 opsi. Aku tuh NTB aku kasih pilihan kedua karena habis itu lagi. Jadi tuh sekitar bulan September kan NTB gempa waktu itu ya, 2018. Iya. Oh, iya, Sekitar iya. Agustus atau September itu kan gempa. Terus aku tuh milih penempatan Desember kan. Jadi kan masih parno gitu ya, kayak aduh, ya namanya gempa tuh kan gempa sekali, abis itu kan masih ada gempa-gempa kecil-kecil gitu kan. Susulan. banyak Aku ya. masih takut gitu. Oh kayaknya aku milih yang lain deh, rute buat pulang yang enak selain NTB itu Kalimantan Timur kan. Iya Kaltim. Terus aku pilih lah Kaltim yang pertama, kedua baru NTB. So waktu dapat NTB tuh Kalsel nggak kepikiran tuh Kalsel? enggak, karena dulu aku dibilang sama kakak aku enggak. tuh Kaltim dibilang gitu kan. Oh iya. Oke. Udah, terus habis itu waktu dapat NTB tuh aku tuh lagi di jalan dibilangin sama temen aku, Tia selamat ya kamu dapat NTB, karena waktu itu NTB lumayan jadi Ketilang lagi tuh, enggak ya? Nggak ketilang lagi kan? jadi Emang settingnya di jalan terus ya? iya terus dapat NTB tuh udah nggak ada expect masing-masing, nggak ada gimana ya, nggak ada pikiran aku harus senang atau harus sedih, nggak ngerti.
nggak ngerti kayak aku harus senang atau sedih gitu kan. NTB enak sih, cuman habis gempa gitu kan. Berarti ini udah ada 3 tahun ya selama penempatan di sana ya? 2 tahun. Udah ngerasa bosen belum nih? 2 tahun berarti. Masih 2 2 tahun tahun. ya? Oh iya, Kan di awalnya NTB-nya ya? di Jakarta dulu ya, Oke. Yes ya. Iya, setahun 2 di tahun Jakarta. di Lombok. Bosen ya, kalau bosen tuh enggak. Aku tuh di NTB, jadi kalau dibikin grafik gitu ya, itu tuh grafiknya gini. Grafiknya naik, bukan turun. Oh iya. Oke. Pertamanya berarti sedih dulu apa gimana? Pertamanya sedih karena kan nggak pernah kepikiran gitu ya bakal hidup di luar Jawa gitu kan. Iya. Dari dulu ya Solo, ya pokoknya di Jawa terus habis itu harus keluar Jawa, itu jauh dari orang tua gitu kan. Mikirnya selalu kayak gitu dulu awal-awal. Terus di sini kan nggak punya teman sama sekali ya. Tapi teman angkatan banyak nggak ya? Teman angkatan waktu itu 16 orang yang kesini. Oh, 16 orang. Banyak sih, banyak 16 orang, cuman kan tetap aja kan kalau di Jakarta udah punya banyak teman kan, di Jakarta udah punya banyak teman. Terus habis itu di sini 16 orang nih nggak ada yang aku deket kan, jadi ya ngerasanya tetap nggak punya temen. Terus ya udah dijalanin aja. Tapi penyesuaian cepat kan ya? Penyesuaian cepat ya Penyesuaian, sama gimana? lingkungan juga sama teman-teman di sana. Penyesuaian sama teman-teman cepat, karena kan apa ya namanya perantau, sama-sama perantau tuh kan jadi lebih Betul. Jadi malah akrab ya, lebih malah akrab. lebih saling saling deket. Cuman aku tuh baru bisa terima untuk di sini tuh tahun pertama tuh aku masih yang pengen pindah kayak gitu. Tahun kedua tuh baru anteng lah, baru kayak oke di NTB enak kok gitu. Terus ekspektasi lo di Lombok tadinya gimana? Orang yang suka alam, suka wisata alam gitu pasti Explore. mereka Traveling, senang ya. suka explore. Pasti mereka senang ya, di sini Betul, ada betul. Rinjani. Kalau Tias gimana? Nah, aku tuh anaknya kan bukan alam banget ya. Ya, jadi ternyata Tias ini orangnya nggak suka alam tapi sukanya ke mall Sukanya ya, ke mall. ke PIM gitu ya. Ngepim. Nggak Iya, suka betul. seneng-seneng yang pakai effort banget tuh, aku tuh nggak suka yang gitu. Kalau orang yang suka alam, suka kayak gitu-gitu mungkin bakal seneng ya di NTB ya. Tapi kalau aku waktu itu emang mikirnya tuh ya udah, mau alamnya bagus juga orang aku juga nggak suka yang kayak gitu kan. Nah tapi kan kerja aku ini kan nomaden banget ya, kerjanya emang keluar kan, nggak yang di kantor gitu. Jadi terus waktu kalau setiap kerja itu kadang kita ke pelosok gitu, kayak jadi mau nggak mau kan jadi menikmati alamnya kan, mau nggak Iya. mau Iya. jadi menikmati alamnya tuh. Terpaksa untuk menikmati. Iya, terpaksa untuk menikmati. Oh, lama-lama kok enak, lama-lama seneng gitu. NTB itu kan masuknya timur ya, masuk Indonesia bagian timur ya. Tapi di sini tuh Udah masuk timur iya, ya? udah masuknya. Sebenarnya masuknya Wita sih, cuman kan masuknya kalau kita nyebutkan Indonesia bagian timur gitu kan. Tapi di sini tuh culture-nya tuh nggak beda jauh sama Jawa. Karena banyak pendatang atau? Iya. Iya, banyak pendatang. Jadi di sini tuh Oh gitu. ada suku Lomboknya sendiri, ada suku Bali yang dari Bali sama yang dari Jawa, itu banyak banget. Nggak begitu kaget gitu loh, orang-orangnya juga masih sama gitu loh, nggak yang bukan orang-orang timuran tuh nggak. Jadi di sini tuh lebih tentram daripada di Solo sebenarnya. Berarti cara Tias tadi dealing with your apa sih? Tadinya kan Tias sedih kan pindah ke Lombok, terus bisa dealing with the condition tuh gimana ya? Tadi karena terpaksa tadi atau ada temankah yang nguatin atau gimana? Jadi ini ya, sebenarnya titik baliknya tuh saat corona datang ya sebenarnya, kalau aku ya. Jadi Berarti tahun lalu. ya tahun lalu itu kan corona. Terus bulan Maret itu kantor aku mutusin buat WFH full. WFH full itu selama berbulan-bulan. Sebelum WFH itu kan rasanya kayak apa-apa tuh kurang gitu loh, kayak di Lombok padahal udah seneng ya, harusnya udah seneng, udah sering jalan-jalan gitu kan, harusnya udah seneng. Harusnya udah bisa enjoy, udah bisa menikmati, tapi tuh masih selalu ngerasanya tuh kurang gitu loh, masih ngerasanya selalu minta lebih terus gitu lah, dan maunya balik terus lah ke Jawa ini kayak gitu. Sampai mungkin ini yang namanya ini ya, quarter life crisis kali ya. Quarter Oke. life crisis. Aku tuh waktu WFH kan otomatis kan banyak waktu untuk sendiri ya, karena WFH kan kita bangun tidur sendirian, habis itu
ya paling ketemu sama temen kan waktu makan gitu-gitu doang kan. Nah, dengan banyak waktu sendiri tuh aku tuh mikir gitu, aku tuh ada di titik dimana kayak aku nih umur udah segini, ini bukan ngomongin tentang pernikahan ya, Iya, tapi iya, oke. mikirnya kayak umur aku udah segini, aku kerjaan juga ya alhamdulillah udah mapan ya, bukan dibilang sukses juga tapi ya sebagai PNS kan udah mapan lah ya, udah bisa itu sudah bisa memenuhi kebutuhan diri aku sendiri Ya, kan. alhamdulillah. Aku tuh merasa kayak terus apa nih ya mau aku cari lagi nih apa gitu kan. Yang perlu ditekanin lagi di NTB ini kan sangat religius banget ya di sini nih. Kalau kalian tahu kan di sini nih kan julukannya kota 1000 masjid. Jadi malah lebih Malah mayoritas muslimnya ya di muslimnya sana. Iya, Ya? mayoritas muslim. Oke. Lombok sendiri itu dijulukin, bukan NTB sih, Lomboknya itu dijulukin kota 1000 masjid. Yang dia tuh dimanapun kamu berada kamu nggak mungkin kesusahan nyari masjid lah. Orang kantor juga jadi seperti itu ya, karena kita kan instansi BPKP ini banyak interaksi sama orang Pemda gitu kan. Sama orang Pemda, jadi ya kita juga jadi terpengaruh kan sama mereka. Orang-orang kantor tuh juga religius gitu loh. Terus di situ tuh nggak tahu kenapa aku tuh di titik itu tuh ngerasa kayak apa nih yang mau aku cari nih apa gitu kan. Yang mau aku cari ini apa sebenarnya. Terus nggak tahu kenapa waktu itu tuh aku tuh ya belajar agama lagi, Memperdalam terus agama. memperdalam agama lagi. Sebelumnya kan aku merasanya kayak demanding terus ya sama Allah nih, kayak Allah aku tuh mau kayak gini, aku tuh nggak suka kayak gini gitu kan. Terus Selalu menuntut gitu ya. iya, selalu menuntut kayak kenapa sih Allah tuh ngasih aku di sini gitu ya. Terus sampai di titik itu tuh balik lagi untuk mendalami agama lagi. Masya Allah. Terus baru deh di situ tuh baru tau lah konsep-konsep agama yang selama ini tuh aku lupain gitu kan. Dulu kan aku belum berhijab ya. Terus waktu aku udah berhijab tuh keluarga aku tuh baru yang kayak gimana sih, aku tuh dulunya tuh suka banget sama rambut ya. Aku dulu tuh suka banget sama rambut, kayak tias dan rambut tuh adalah suatu entitas yang tidak terpisahkan gitu ya. Tiba-tiba ya dari situ tuh aku ngelihat ekspresi keluarga aku tuh beneran takjub banget gitu loh. Mereka tuh takjub banget saat aku memutuskan untuk berhijab. Terus udah di situ tuh aku baru tahu oh ini ternyata ini yang Allah kasih tuh, yang Allah kasih tuh ini. Mungkin kalau dulu aku masih di Jakarta dan menikmati kehidupan aku di Jakarta yang ya kayak gitulah, yang sangat Glamor. duniawi, nggak glamor tapi sangat duniawi Iya, ya, sangat duniawi, mungkin ya. mungkin aku nggak akan ada di titik ini gitu loh. Berarti Allah menempatin Tias di Lombok Pas berarti. banget nih. Jadi kisah inspiratif juga. Kutemukan Bener hidayah banget. di Lombok gitu. Masya Allah. Nah, ngomongin di Lombok nih Yas, uniknya di sana apa Yas? Selain dikenal dengan kota 1000 masjid tadi ya? Kota 1000 masjid. Culture-nya mungkin di sana. Nggak tahu ya kalau yang sekarang ada di pikiran aku tuh ya. Jadi di sini tuh ada tradisi nyongkolan. Apa Nyongkolan. tuh? Nyongkolan. Nyongkolan. Ada tradisi. Ada tradisi nyongkolan. Jadi kalau ada yang nikahan, ada yang mau nikahan nih, mereka tuh kayak diarak. Diarak tau nggak sih bahasa diarak? Diarak tuh kayak Oh, dibawa iya, keliling. iya. Dibawa keliling. Parade gitu ya. Kayak parade gitu. Dan itu tuh orang kan banyak banget ya. Mereka tuh kayak satu kampung diarak tuh pengantinnya sebelum dinikahin tuh diarak dulu. Dua-duanya Oh, itu. sebelum nikah tuh jadi nyongkolan itu sebelum jalan nikahan. gitu. Jalan terus nanti ada yang nari-nari di depan gitu kan. Ada satu lagi. Ini yang mungkin bagi pendatang tuh bikin takut banget ya. Jadi di sini tuh ada Apa tuh? aku dulu waktu di sini udah dikasih tahu dulu tuh sama orang-orang sini. Jadi di sini tuh ada tradisi, aku lupa nama tradisinya apa, cuman intinya tuh jadi kalau mereka mau nikahin cewek, itu ceweknya harus diculik dulu. Diculik. Beneran diculik. Beneran diculik. Kepercayaan mereka kalau nggak diculik berarti dinikahinya tuh tidak secara hormat. Kayak kawin lari gitu ya. Kalau kamu mau nikahin anakku, kamu harus culik dia gitu. Diculik tapi intinya ya kalau suaminya emang udah saling kenal gitu, diculik kan it's okay ya. Toh juga diculik tuh
intinya dia ditaruh di rumah si cowok tapi tetap dikasih makan dan nggak yang disekap atau apa gitu, enggak. Iya. Ini cuma formalitas Iya. adat berarti Tapi ya. Tia sendiri nggak pernah kan pengen kayak culik aku Nggak mau. nggak pernah kan ya? Tapi kan yang bikin ngeri tuh ada juga tuh yang cerita dari orang-orang di Pemda gitu ya, orang-orang di Pemda tuh kadang ceritanya, iya mbak, saya dulu tuh nikah sama suami saya tuh gara-gara saya diculik, dan kalau yang namanya udah diculik, kalau nggak jadi nikah itu udah aib lah zaman dulu tuh kayak gitu. Oh tapi ceweknya nggak dikasih tahu dulu ya, Nggak, misal nih. Berarti sebelumnya nggak ada Iya, janjian kayak sama udah sekali. kenal nih kan, kita kenal terus nanti malam aku culik ya, itu nggak ada ya? Enggak. Oh, Oh, berarti langsung seru ya. Kok seru Kalau jadinya. nyuliknya langsung 3 gitu boleh nggak? Berarti di Lombok tuh berarti ada berapa suku ya? Sasak, itu yang asli Lomboknya itu kan Sasak kok salak sih. Salah enak dong gua. Sebenarnya kan NTB ini kan ada 2 pulau ya, Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa. Kalau yang Sumbawa aku nggak begitu Kurang nggak begitu paham ya? nggak begitu paham ya. Tapi kalau yang di Lomboknya sendiri itu ada suku dari Lomboknya sendiri itu Sasak, terus pendatangnya itu Bali sama Jawa. Jadi Lombok itu kalau Jawa bahasa Indonesia juga ya, bahasa Indonesia Lombok itu kan pedes ya, maksudnya cabe ya, cabe kan, Cabe gitu. cabe. Jadi dulu tuh kita mikirnya makanan di sini tuh kan identiknya pedes sama asam, pedes sama asam. Terus kita mikirnya, oh karena ini kali ya, kenapa dinamain Lombok gitu loh. Dulu kita mikirnya tuh kayak gitu. Ternyata tuh enggak. Ternyata Lombok itu artinya tuh lurus artinya. Oh, bahasa sana tuh artinya Bahasa lurus. sana artinya lurus ya. Berarti Tias udah bisa lah ya. Bahasa bisa lah Lombok udah bahasa bisa nih. Lombok udah bisa ya. Tias untuk Nggak bisa bahasa Inggris. Udah kebanyakan pakai bahasa Indonesia. karena udah campuran kali ya sukunya. Iya, udah Makanya campuran ngomongnya dan pakai bahasa Indonesia. dan di sini kan juga aku kan di kotanya kan, di Mataramnya kan. Mungkin kalau aku di bagian Lombok Timur gitu mereka masih pakai bahasa Sasak tuh banyak. Bahkan ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia juga banyak. Kira-kira selama pandemi ini ada nggak sih banyak bule-bule yang terdampar di Lombok nih? Kan emang di sini kan juga mau waktu pandemi sama enggak kan juga banyak bule ya. Jadi ya nggak tahu itu mereka tuh terdampar atau emang lagi liburan atau Emang sih, stay tapi- gitu ya, nggak tahu ya. emang mereka kalau liburan kan lama gitu ya. Nah, perbedaannya nih antara kuliah sama kerja apa sih? Mungkin teman-teman kan di sini banyak juga yang masih kuliah nih. Bisa cari duit sendiri. Betul, itu satu. Dan yang Biasanya utama. bergantung pada orang tua ya. Sekarang udah bebas Iya. mau beli apa aja. Enggak, kalau aku jadinya malah ngirit jadinya. Oh, malah ngirit ya. Takut akhir bulan nggak Iya. bisa makan lagi, udah dihabisin Takut di nggak awal bisa bulan. makan ini. Kalau mau belanja kan harus hitung-hitung ya Irit-irit gitu. Ya, bener. Pantas di belakang kardus Indomie semua. Jujur kalau aku dulu juga emang waktu masuk PK Instan tuh aku mikirnya bakal kerja di Kemenkyu gitu ya. Dan sekarang dengan dinamika peraturan yang sangat berubah-ubah gitu ya. Berubah. Iya, berubah-ubah ya. Ya kita persiapkan diri kalau nanti nggak di ya tetap ada peluang untuk kita yang di PK Instan tuh di luar Kemenkyu gitu loh. Bahkan kalau BPKP kan sebenarnya masih ada hubungannya sama keuangan gitu ya. Betul. Tapi untuk teman-teman kita yang bahkan kerjanya jadi di rumah sakit gitu-gitu kan, itu ya dipersiapin mentalnya aja sih. Maksudnya penempatan itu nggak cuma di Jawa dan nggak cuma di Kemenkyu. Dia selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur. Dan memang harus siap, kan udah dari awal milih milih ini PK Instan kan memang udah resikonya itu Di mana ya. aja ya. Betul. Iya, dan untuk kalau semuanya nih di sini ada yang nonton video ini dan dia baru mau masuk PK Instan gitu ya, baru mau Iya. masuk PK Instan, tolong bener-bener dipertimbangin waktu kalian tanda tangan siap ditempatkan di mana aja tuh, tolong bener-bener Mentalnya harus gini ya. dipersiapkan ya Yas ya. Iya, tolong itu tanda tangan dengan penuh khidmat gitu ya, karena beneran di mana aja tuh beneran di mana aja gitu loh. Jadi PK Instan bukan lagi ngeprank ya, memang beneran ya. Menempatkan Emang di mana beneran. aja dan di instansi mana aja. Jadi dulu kan aku waktu penempatan di sini juga mikirnya kayak, ya aku nyesel deh dulu 4 tahun yang lalu aku bilang aku siap ditempatkan di mana aja gitu. Jadi nyesel ya. Setelah dijalanin ya udah, emang itu kan konsekuensi yang udah dipilih ya.
Nah, Yas, pengen tahu deh BPKP itu sebenarnya ngapain aja ya? Kalau aku tuh banyak ditanyain apa sih bedanya BPK sama BPKP gitu ya. Bener gimana tuh? Kalau bedanya secara formal ya, secara formal kalau BPK itu kan mereka tanggung jawabnya ke DPR tuh. Mereka tanggung jawabnya ke Oke. DPR. Nah, kalau BPKP ini kita tuh auditor internalnya presiden. Oh. Kerjaan kita tuh selain kerjaan yang selalu ada gitu ya, yang emang udah ada namanya kalau di kita tuh PKPT. Jadi PKPT itu adalah kerjaan yang disusun untuk tahun ini gitu ya. Selain ada PKPT itu, jadi kalau presiden nyuruh kita untuk audit secara apa itu spontan ya, apa ya namanya ya, kayak Audit Audit investigasi. langsung. pokoknya apa sih? Audit. intinya selain PKPT itu presiden bisa sewaktu-waktu nyuruh kita untuk audit yang lain gitu, kayak Mandat langsung ya. objek auditnya kalau kita tuh banyak banget. Jadi kalau BPK kan mereka objeknya kan kementerian sama Pemda ya. Kementerian sama Pemda. Kalau BPKP Kalau BPKP itu kita beneran apapun yang disuruh sama presiden tuh. Jadi mau itu BUMD, BUMN itu kita bisa semua masuk diaudit sama asalkan. kalian. Dan kalau di BPKP itu objek sifat pengawasannya itu bukan cuman audit. Jadi di kita tuh ada review, ada pendampingan, ada monitoring. Jadi kita malah kalau di kita tuh jarang banget audit. Jadi kita megang audit tuh untuk khusus yang lintas sektoral aja. Nah, Yas, kalau pulang ke Solo itu berapa kali pesawat? Yas, transit di mana aja? Tahun kemarin, pokoknya sebelum tahun 2021 ini ya, aku selalu ambilnya itu yang ke Jogja. Yang ke Jogja kan, aku kan di Solo ya, aku di Solo. Sama Jogja kan cuman perjalanan 1 jaman lah, jadi aku ambil yang di Jogja. Kenapa nggak ke Solo langsung, Yas? Karena kalau aku ambil yang di Solo, Mahal dia ya? transit. Oh iya. Dia transitnya ke Bali. Kalau Lombok ke Jogja langsung ya? Lombok ke Jogja waktu itu ada langsung, tapi adanya cuma Lion. Kalau Lion tuh murah banget. Sekali jalan tuh aku cuma 600.000. Oh iya, 600.000, Yas. 500.000. Terakhir pulang kapan, Yas? Terakhir pulang kemarin waktu tahun Baru. akhir tahun kemarin. Itu Desember ke sama berarti ke Januari. Jogja langsung ya? Waktu itu aku ke Solo karena sekarang kan bandara di Jogja kan udah pindah tuh. Oh jauh ya? Malah jauh ya jadinya ya. Kan sekarang jadi jauh banget. Jadi kalau dari bandara Jogja ke rumah aku tuh perjalanan 3 jam. Transitnya Waktu di itu. Bali berarti. Iya. Lu sendiri sering homesick gak sih? Tuh aku pertama kesini aku berapa hari aku langsung pulang ke Solo. Oh, ambil barang ya kan? Pindahan ya kan? Kenapa tuh? Aku paling Karena baru- kangen sama mama atau gimana? Iya. Beneran nggak bisa terima penempatan di Belum luar bisa Jawa tuh. ya. Dan orang tua juga udahlah pulang aja daripada bikin kepikiran kan. Ini tuh itu beneran jangan deh, maksudnya kalian yang nonton ini jangan kayak gitu, itu menyusahkan dicoba diri ya. kalian, menyusahkan keluarga kalian. Dia persiapan mental aja lah. Kalau ongkir dari Solo ke Lombok berapa, Yas? 20.000. Kalau dari Jakarta Lombok? Yang belakangnya ya, yang belakang Oke, Oh. oke. Tengahnya Tengahnya N. itu 28.000 seingat aku. Kalau biaya hidupnya nih, kos makan di sana tuh sama kayak Bintaro atau sama kayak Solo gitu atau lebih mahal? Ya, di sini lebih murah banget daripada di Jakarta. Oke, yaudah. Lebih murah Mau banget. ambil Ayo, tas kita dulu mau ke Lombok aja ke Lombok. Ini ya, jadi di Lombok ini sangat identik sama nasi. Jadi di sini tuh banyak banget macam-macam nasi. Ada nasi kerawu, ada Apa nasi itu? balap. Nasi kerawu. Oh, nasi Serem. kerawu ada di sana. Kamu tahu? Aku nggak tahu. Nggak Nasi tahu. kerawu tuh khas mana ya? Kenapa? Jawa kan? Jawa. Nasi kerawu Oh, kan khas mungkin kan Jawa di- kan, Yas? Aku nggak tahu. Aku sebelumnya tuh nggak tahu nasi kerawu tuh ada. Nasi kerawu tuh nasi bekas yang di itu. Jawa Timur setauku. Nasi bekas yang di mana? Bukan. Oh, itu Aking. aking. Jauh banget, mohon maaf. Oh, Itu berarti yang mungkin- ada apa sih yang kelapa itu kan, terus Kelapa, serundeng, ada daging. serundeng kelapa gitu, terus daging. Serundeng, iya. Ya, mungkin Enak tuh. di bawah ya budayanya kan. Mm-mm. Ya. Terus apa lagi tuh? Jadi di sini tuh kalian sarapan 5.000 aja udah kenyang, udah pakai daging. Wow, 5.000 pakai daging. Udah gitu sekarang berangkat. daging rusak. 5.000 tuh kalian udah pakai daging, pakai Itu sayur, apa pakai ya? Nasi sambal. rames.
Oh, nasi rames Itu berarti ya? namanya nasi balap. Itu Nasi yang kalau yang balap. murah Oh. nasi balap. Nasi balap tuh ada yang daging, ada yang ayam. Kayak gitu. Nasi 5.000. kuning 5.000 juga boleh. Kalau makanan murah banget di sini. Oke. Terus kalau kos-kosan ya, kos-kosan itu jadi kalau dulu di Jakarta kan AC kamar mandi dalam 1,5 juta itu kan normal ya. Jadi waktu aku di sini aku dapat kosan 1,5 juta tuh ya udah aku jalanin aja kayak ya udah orang dulu di Jakarta juga segitu gitu kan. Ya, jadi nggak berubah ya. Sharing kan sama temen aku, kalian kosan berapa gitu, 700.000, 600.000, 500.000, lah ini apa-apa. Mungkin di sana persaingannya sangat ketat ya. Persaingannya Semua ketat sih ya. kosan semua. Jadi aku sama temen aku sama kan kita berdua tuh di kos di situ, kita kayak ini kita kayaknya salah deh kos di sini gitu. Akhirnya kita pindah pindah ke jadi. kosan yang akhirnya pindah, dan sekarang ini harga yang normal di Lombok ya. Yang pertama tuh emang aku dapat harganya emang mahal, tapi emang fasilitasnya emang bagus. Dan sekarang ini aku 1 bulan tuh 800.000. Itu udah lengkap AC juga? fasilitasnya. AC. Enggak, AC aku Kamar pasang mandi sendiri. dalam. Oh, AC pasang sendiri. Jadi, heeh. Tapi selama lu di sana aman aja kan, bencana udah nggak ada lagi kan ya? Alhamdulillah nggak ada sih. Seingat aku sih enggak ya, paling cuman gempa-gempa kecil gitu alhamdulillahnya ya. Paling ya. Paling ya itu. Apa Udah kayak biasa makanan di sana gitu. ya? Di sana udah biasa apa? Gempa Karena kecil-kecil kita udah gitu? biasa kayak gitu. By the way, Yas, makanan khas sana apa aja, Yas? Kalau di Lombok itu kalian pasti bakal nemuin seafood. Seafood itu kan Oke. karena kan di Enak-enak sini ya. banyak laut ya. Dan murah-murah ya? Seafood murah-murah banget. Walaupun seringnya dibayarin sih. Terus di sini itu nasi balap itu di sini terkenal banget Oh ya. ya, nasi balap itu ya. Nasi balap, Lauknya berarti namanya- macam-macam ya. lauknya macam-macam. Di sini yang paling terkenal tuh namanya inak esun. Apa tuh? Inak esun. Inak Enak kesun. sun. Iya, Inak itu yang esun paling tuh apa? terkenal. Itu yang punya, maksudnya nama tempatnya. Oh, terus ada lagi ayam taliwang. Ayam taliwang diapain tuh, Yas, ayamnya, Yas? Kalau ayam taliwang itu dia tuh semi-semi dibakar gitu loh. Jadi kayak ayam bakar, cuman bumbunya beda. Kalau ayam bakar kan identiknya manis ya. Kalau ayam Kecap taliwang gitu. nih identiknya Pedes. ya pedas manis gitu. Enak Dan ya. pakainya tuh ayamnya bukan ayam apa itu? Bukan ayam negeri yang biasa kita makan, itu bukan ayamnya yang Ayam luar yang negeri, kecil bule. gitu. Ayam bule. Enggak, pokoknya ayam yang masih kecil-kecil itulah. Kalau di sini tuh kalau yang terkenal namanya taliwang udin. Oh iya, satu lagi yang jangan dilupakan nih, tahun ini bakal ada MotoGP nih di Lombok. Sambil makan nasi balap ya kan? Iya, sama nasi balap, nonton MotoGP, kesel. Nah, Yas, ini pesan-pesan untuk adik-adik yang akan bekerja nih, kan ini audiens kita kan memang didedikasikan, bener kan Oh, sekarang didedikasikan untuk anak-anak yang masih di PKN STAN Iya, dan betul. yang akan bekerja nih. Pesan Tias untuk adik-adiknya apa aja? Apa yang kita pelajarin di kampus, aku sih yakin ya, insya Allah lulusan dari STAN tuh ya pinter lah, maksudnya mereka bisa menangkap dengan baik lah ya apa yang diperintahin sama atasan tuh, insya Allah bisa. Tapi yang perlu ditekanin lagi tuh teamworknya. Apalagi kan kalau aku kan kerjanya selalu tim ya, kan karena audit kan, jadi satu tim audit tuh minimal isinya 4 orang. Minimal isinya 4 orang. Di situ tuh kita benar-benar harus bisa kerja tim gitu loh. Kalau kita kerja sendiri nggak akan selesai gitu loh. Saat kita jadi bawahan, kita harus bisa peka nih, kita harus peka. Sistem kerja aku tuh satu tim tuh ada pengendali teknis, ketua tim sama anggota tim. Saat kalau lulusan dari STAN kan pasti jadi anggota tim duluan ya, jadi anggota tim karena kan masih D3 kan, masih D3 belum bisa jadi ketua tim. Nah, saat kita jadi ketua tim tuh kita harus peka gitu loh, harus peka kira-kira apa nih yang bisa aku kerjain gitu loh. Karena kadang kita bakal nemuin partner ketua tim yang bakal nyuruh-nyuruh, itu ada. Tapi ada juga ketua tim yang nggak nyuruh. Jadi kayak kerja gitu. Harus Iya, inisiatif beneran. ya. Iya, jadi kita harus inisiatif kayak apa nih yang bisa aku kerjain, apa nih gitu. Jadi insya Allah kalau masalah kemampuan otak ya insya Allah
bisa lah ya sebenarnya. Cuman itu kita harus peka sama lingkungan kerja, sama tugas-tugas yang bisa kita handle kita. Nah, kira-kira satu kata untuk kota penempatan apa nih? Tentram. Tentram, luar biasa. Yang bakal dikangenin nih, Yas, yang bakal dikangenin kalau nanti lo mutasi. Penugasannya ya. Jadi penugasan di sini tuh tergolongnya tuh enak banget. Dan ini satu lagi di NTB, di Lombok sih. Di Lombok tuh lebih tepatnya. Jalannya itu kan jalan di Lombok itu jadi percontohan nasional kan. Oh. Jadi kenapa jalan di sini tuh bagus banget. Jalannya emang bagus banget. Jalannya tuh luas. Kalau standarnya udah jalan tol gitu loh. Standar jalan di sini Padahal Jadi cuma jalan biasa aja ya, tapi cuma kayak jalan tol. bypass, bypass biasa gitu. Tapi emang jalannya bagus, pemandangannya bagus. Jadi setiap penugasan tuh ya itu sih yang mungkin yang bakal dikangenin. Pantes tentram ya, Yas. Ya, kota selanjutnya yang mau dituju mana nih kalau misal bisa milih penempatan selanjutnya? Jawa. Biasanya berapa tahun sih kalau BPKP itu pindahnya, pola mutasinya? BPKP tuh nggak ada pola mutasi kayak berapa tahun bakal dipindah tuh nggak ada. Jadi by request sama kalau emang lagi dibutuhin. Jadi seumpamanya katakanlah emang butuh formasi gitu ya di salah satu tempat ada formasi yang kelebihan, salah satu tempat ada yang kurang, itu kita bisa dipindah gitu kan. Tapi nggak kayak per 2 tahun bakal dipindah atau per 3 tahun bakal dipindah tuh nggak kayak gitu. Kalau ngajuin pindah tuh harus ada alasannya ya. Yas. Ikuti suami ikut suami, mungkin. ikut istri, bisa nggak kalau kayak gitu? Kalau kurang dari 4 tahun harus ada alasannya. Alasannya ya bisa ikut suami atau kamu anak tunggal dan ngurusin orang tua yang sakit kayak gitu. Tapi kalau udah 4 tahun kita bisa ngajuin pindah. Jadi kalau di BPKP itu karena mutasinya nggak per beberapa tahun gitu ya, jadi kita punya kesempatan request pindah tuh 3 kali. Terus juga kalau di BPKP tuh bisa minta diperbantukan gitu, minta diperbantukan di Pemda kayak atau di kementerian lain, itu juga bisa. Terakhir nih Yas, closing statement dari Tias untuk pendengar podcast kita. Pesannya, yang namanya kita pegawai negeri apalagi kita tuh bakal di instansi yang kerjanya tuh bakal berputar-putar gitu ya di seluruh Indonesia. Ya pertama siapin diri, harus bisa ikhlas mau ditempati di instansi mana aja, di pulau mana aja, itu udah konsekuensi kita pilih di stan lah. Itu udah konsekuensi kita pilih di stan, dan dimanapun itu udah emang jalan takdir kamu emang udah di situ. Jadi udah jalanin aja daripada kita ngejalaninnya setengah hati atau bahkan kita nggak ikhlas gitu ya, itu malah bikin berat lah, Jadi jalanin aja, pasti ada plus minusnya, di mana aja tuh pasti bakal ada plus minusnya. Yang mereka yang kerjanya nggak pernah pindah pengen yang pindah-pindah gitu ya. Kita yang pindah-pindah pengennya yang menetap. Memang ya seperti itulah manusia. Ada aja kurangnya ya. Ada aja kurangnya. Berarti kita harus bersyukur. Syukur itu. Oke, thank you Tias. Thank you udah mau mampir ke podcast kita. Sama-sama. Sukses selalu di Lombok. Amin. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Iya, sukses juga buat kalian berdua. Semoga selalu thank sehat, you. bebas Amin. dari COVID, dan Amin. sukses Amin. kerjanya. Amin. Thank you Tia. Oke guys, itu tadi episode podcast kita kali ini. Nah, selanjutnya apa, Mbak? Ih, gue lagi Podcast belajar dulu. tahu buat D4. Anjay, buat ngambis. ngumpul. Lo tau nggak ini keren banget tahu Ah. bukunya. Ini tuh ada materi, ada soal, ada tips. Tebal juga ya? Tebel banget. Boleh deh, aku Ih, juga nggak mau boleh, nih lo buat- beli aja sendiri. Emang di mana belinya ya Allah? Belinya di Instagram di sini Di guys. sini. Oh iya nih, bener banget, setelah gua cek banyak banget nih. Nah, buku-bukunya ini ya, bener. ada TSA, TPA TBI, dan Ada psikotes. psikotes juga, Oke. bener. Ada diskon nggak ya? Nah, pas banget lagi ada diskon 5% khusus penonton podcast ini. Caranya dengan screenshot podcast ini, Betul. lalu langsung kirim DM aja ke IG-nya. Di sini IG-nya. Setelah ini kita mau ke kota mana nih, Friends? Bosan nggak sih ke Wita mulu?
Bosen sih. Iya. Gimana kalau kita Akhiri podcast ini. Jangan Jangan, dong. belum. Gimana kalau kita ke WIB? WIB, boleh tuh. Nah, mau kemana kita Mau kira-kira? kemananya? Komen. Komen di bawah. Kira-kira kita mau kemana nih? Oke, sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya di P3K. Podcast penempatan pertama kemana? Kemana ya? Kemana? Hayo.